Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rahmadaniati dari program studi manajemen dakwah. Dalam vlog ini saya akan membahas sebuah kajian yang menarik, yaitu mengenai dakwah humanis Mbah Son Haji dalam membangun harmoni di Kudus. Guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah sejarah dakwah berdasarkan hasil penelitian, studi literatur, dan wawancara langsung oleh putra beliau yang bernama Abah Kyai Haji Nasruddin Abdullah. Mari kita simak proses perjalanan dakwah beliau yang penuh keteladanan ini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di komen. Kyai Haji Abdullah Son Haji yang memiliki nama asli Abdullah dan Sohaji berasal dari nama bapaknya yaitu Haji Son Haji. Beliau lahir di Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Di perjalanan hidup Mbah Son Haji dari sekolah SD melanjutkan jenjang berikutnya di Pondok Salafiyah. Dan setelah itu melanjutkan mondok yang formal yaitu di Gontor selama 6 tahun. Setelah lulus aliyah pada tahun 1959, kemudian beliau melanjutkan pengabdian di Gontor selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1960 sampai 1961. Dan ketika beliau setelah menyelesaikan pengabdiannya di Pondok Gontor, beliau melanjutkan khidmah di Kudus. Di Kudus, beliau mengembangkan dakwahnya di pesantren-pesantren. Dan beliau juga pernah menjabat di Madrasah Mu'allimin NU, di mana Madrasah Mu'allimin NU pada saat itu termasuk sekolah madrasah yang banyak muridnya. Prestasinya juga bagus-bagus dan banyak menawarkan tokoh-tokoh. Beliau menikah tahun 1963, mempersunting Ibu Hajah Zuina, seorang putri Kiai yaitu Mbah Kyai Haji Hambali Sirot. Dan disitulah beliau mengembangkan dakwahnya ke daerah pelosok. Di pelosok dulu masih mengembangkan kebudayaan yang tidak baik. Semisal ada acara hajatan maupun maulid, ada yang bermain kartu, minum-minum, dan semua itu dihadapi oleh beliau. Dan itulah sedikit biografi dari beliau. Beliau itu pertama dalam dakwah ada yang bentuk bilhal dan ada yang bentuk bilisan. Dalam hal dakwah bilhal beliau menyampaikannya dengan etika, dengan personal approach pendekatan masyarakat. Ya, seperti contohnya setiap ketemu orang menyampaikan salam, assalamualaikum. Setiap ada kegiatan mungkin acara meninggal, beliau selalu datang di tempat itu. Itu secara ilham, tingkah laku beliau, etika beliau sampaikan dengan kelembutan, ya, menasihati dan tidak menyakiti, ya, dan yang lain-lain. Dan beliau juga ya sering membantu orang-orang dalam hal mungkin ada yang kadang kala tidak ada pekerjaan, tidak berusaha, bagaimana membantu mereka. Itu yang bilhal. Untuk bilisan, dakwah beliau itu sering menyampaikan ceramah, bisa di khutbah Jumat atau di momen-momen acara resmi, dan kadang di majelis taklim, dan juga dengan cara ceramah baca Quran, baca kitab, ya, ceramah juga bisa disampaikan, dan juga melalui pembacaan kitab di mana-mana. Membaca kitab jamaah mendengarkan. Itu dua metode yang dibawa, yaitu bilhal dan bilisan. Nah, hal itu hasilnya adalah perubahan karakter masyarakat. Hal karena masyarakat ini kita bisa sampaikan setiap hasil acara hajatan, maulid, nanti langsung ada urusannya yaitu main domino kabla. Bagaimana sejarah perjalanan Mbah Son Haji dalam membangun pondok?
untuk pondok, untuk masalah pendidikan beliau datang ke pelosok itu tahun 61, 62 itu beliau ke pelosok. Waktu itu ada masjid kecil, oleh beliau dikasih nama Masjid Istiqlal, independen, bebas, kebebasan kemerdekaan. Nah, nama Istiqlal Masjid itu lebih dulu daripada Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam perkembangan, karena ingin membuat sebuah lembaga yang formal, beliau membuat yayasan pendidikan Islam Istiqlal. Di dalamnya ada, dulu pertama kali ada madrasah, dari SD kembali madrasah, dan perkembangannya ada SMP dan berkembang lagi RA. Jadi madrasah dulu, baru SMP, baru RA. Ini yang ada di sebelah rumah Mbah Yai, itu namanya Istiqlal. Dan di situ beliau ketika itu ingin bagaimana membuat yayasan itu ada sebuah pesantren, dibuatlah pondok pesantren Istiqlal. Nah, waktu itu tempatnya kecil karena itu tanah wakaf, tanah warisan orang, dipinjam untuk membuat kotaan atau kamar menjadi pondok. Dalam perkembangannya, karena ide-ide pemikiran maksudnya bapak saya, dan keinginannya dan itu tidak terpenuhi lewat yayasan itu, lalu beliau membuat yayasan sendiri, yaitu Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Islam Kudus, dengan model yaitu pembangunan yang kita bangun waktu itu 1997, bangunan ini yang ada kenteng itu 97. Nah, mulai berkembanglah pondok ini menjadi yayasan yang ada keluarga semuanya, putra putrinya semuanya. 97, 98, 2006 kita membuat sekolah formal. Karena waktu itu santrinya banyak dari Al-Ma'ruf, dari Mandua, SMK Ma'arif, dari sekolah-sekolah luar yang mondok di sini. Kita didik, kita arahkan, alhamdulillah semakin banyak. 2006 kita membuat sekolah formal, yaitu terkenal waktu TMI, Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, TMI pertama 2006 itu TMI. Lalu setiap ujian kita ikutkan ke sekolah lain untuk pendataan itu ke sekolah lain. Alhamdulillah berkembang 2 tahun, tanggal 9 Januari 2015 baru kita mendapatkan izin operasional, izin operasional dari Kemenang. Itu tanggal 9 Januari 2015. Nah, mulai berkembang 2022 kita buat aliyah. Maka di dalam pondok ini ada beberapa unit pendidikan. Pertama, pondok pesantren itu sendiri ada program tahassus. Terus kedua MTS, ketiga aliyah, ketiga majelis taklim yang kita adakan di dalam. Ini adalah unit-unit di dalam yayasan. Dan perkembangan, alhamdulillah mulai banyak santri-santri dari luar Jawa. Bapak Mbah Maimun mengatakan kalau pondok kok sudah sampai dikenal luar Jawa, itu baru pondok tenanan Mbah Maimun. Nah, ini alhamdulillah perkembangan pekerjaan di Pedayaan. Nah, itu perjalanan beliau di dalam membuat pondok. 2015 ya, itu Januari itu 2025 ya, Maret dipanggil oleh Allah jadi
job keluar Maret 2015 Pak Yai tidak kabur. Saya diteruskan putranya Nasruddin Abdullah. Abdullah itu nama bapak saya. Makanya nanti kalau kamu di masyarakat kok Pak Sun Haji, Pak Sun Haji itu mbah saya. Kadang orang terkenal tahunya mbah ini Yai Sun Haji, dan Yai Sun Haji itu bapaknya. Yang asli itu Abdullah Sun Haji. Nah, itu biasanya orang Arab biasanya. Nah, orang Arab biasanya nama sama bin Jafar. Nah, orang Indonesia punya dihilangkan nama langsung bapaknya Abdullah Sun Haji. Saya Nasruddin Abdullah. Karena apa? Tidak mati obor. Nah, sisilah itu hakikatnya untuk apa? Mengumpulkan balung pisah. Balung pisah berarti balung panjang lalu dikumpulkan menjadi satu silsilah. Dan itulah cerita dari proses perjalanan dakwah Mbah Sun Haji. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman.